Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi di channel tercinta kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus yang sangat menarik untuk kita bahas di era sekarang, yaitu kasus intoleransi yang melanggar moderasi beragama pada tingkat sekolah menengah atas. Nah, kenapa topik tersebut itu menarik untuk kita bahas? Karena kasus intoleransi itu yang terjadi di sekolah menengah atas saat ini itu menjadi masalah yang serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, banyak siswa itu mengalami situasi di mana mereka itu merasa tertekan untuk mengikuti norma-norma keberagaman tertentu, atau mereka itu terpinggirkan karena perbedaan keyakinan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi beragama itu belum sepenuhnya diterapkan dalam lingkungan sekolah gitu. Nah, sedangkan moderasi beragama sendiri itu adalah didefinisikan sebagai sikap yang menekankan keseimbangan dan toleransi dalam praktik keberagaman gitu. Nah, dari penelitian terdahulu itu sudah banyak dibahas tentang moderasi beragama. Namun sayangnya penelitian yang terdahulu itu hanya fokus pada aspek tertentu saja, seperti peran guru atau hanya isi dari buku-buku pelajaran moderasi beragama itu. Nah, diharapkan itu ya dengan adanya pembahasan kali ini itu bisa mengeksplorasi bagaimana nilai moderasi beragama itu dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam pembelajaran di sekolah menengah atas gitu. Nah, dari kasus yang ada itu faktanya itu kasus intoleransi di SMA itu bisa dilihat di grafik di atas. Nah, 70% dari semua siswa itu memiliki siswa toleran. Ini berdasarkan sumbernya itu saya dapat dari survei yang diadakan oleh Setara Institute pada tahun 2023. Menyatakan bahwa 70% itu siswa toleran dan 24% itu siswa sudah mulai intoleransi pasif. Nah, dan intoleransi aktif itu sebesar 0,5%. Itu udah intoleransi aktif. Dan bahayanya itu 0,6% itu siswa itu berpotensi ekstremisme pada moderasi beragama. Nah, kira-kira itu menurut kalian itu penyebabnya itu apa? Nah, menurut analisis yang sudah didapat itu faktor-faktor penyebab intoleransi di sekolah menengah atas itu satu, kurangnya implementasi moderasi beragama. Nah, meskipun secara teoritis kurikulum pendidikan agama itu telah mencangkup nilai-nilai tersebut, namun pelaksanaannya itu seringkali tidak efektif karena kurangnya panduan praktis bagi guru. Nah, menurut penelitian yang diadakan oleh Mulyana pada 2023 itu menunjukkan bahwa banyak guru itu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep moderasi beragama ini. Nah, sehingga itu mereka itu kesulitan untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut secara komprehensif kepada siswa. Nah, akibatnya atau akhirnya itu siswa itu tidak mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, seperti itu. Nah, ada kasus studi kasus, saya tidak menyebutkan nama sekolahnya, tapi ada itu di sini itu terdapat pelanggaran, yaitu yang selanjutnya itu kan ada yang nomor selanjutnya itu adalah kurikulum tersembunyi atau diskriminasi informal. Nah, kenapa hal tersebut itu menarik untuk dibahas? Karena
selain masalah pada kurikulum formal, itu kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum itu juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap intoleran di sekolah menengah atas. Nah, karena kurikulum tersembunyi atau kurikulum hidden kurikulum itu hidden kurikulum itu juga itu membentuk sikap intoleransi di sekolah menengah atas. Kurikulum tersebut itu merujuk pada nilai-nilai atau pesan-pesan yang tidak diajarkan secara eksplisit tetapi muncul melalui interaksi sosial, budaya, sekolah, dan praktik sehari-hari. Nah, di sini itu ada contoh studi kasus di sekolah, tidak saya sebutkan, itu yang terdapat kasus hidden kurikulum itu ya, itu terdapat calon ketua OSIS yang non-muslim. Namun karena ia non-muslim, jadi belum sempat dilantik, itu pencalonannya itu sudah diputus atau digagalkan gitu. Nah, itu adalah kenapa? Karena itu ya tidak muslim gitu. Jadi dianggap tidak moderat gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada kurangnya yang nomor 3 itu adalah kebijakan sekolah yang diskriminatif. Nah, kenapa di sini itu ditekankan dibahas tentang kebijakan sekolah? Karena pada nyatanya itu ada sekolah yang ingin menyeratakan peraturan seperti itu, seperti penggunaan jilbab kepada siswa non-muslim. Nah, padahal di aturan non-muslim sendiri itu kan tidak memakai jilbab. Semacam ini itu tidak hanya melanggar prinsip-prinsip moderasi beragama, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang mendukung praktik intoleran gitu. Jadi itu adalah salah satu sedikit dari penyebab intoleransi di sekolah menengah atas. Nah, akibatnya dari penyebab intoleransi itu penyebabnya itu banyak. Salah satunya itu adalah peningkatan polarisasi antar kelompok. Polarisasi ini itu menciptakan segregasi sosial di antara siswa berdasarkan latar belakang agama mereka dan menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif. Nah, sayang sekali ya kalau lingkungan belajar yang inklusif itu menjadi terkurang atau menjadi hangus gitu. Nah, terus yang kedua itu ada penurunan kualitas pendidikan karakter. Kenapa? Karena kasus-kasus tersebut itu menghambat pembentukan sikap toleran dan menghormati keberagaman sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional gitu. Nah, terus pembahasan selanjutnya itu adalah solusi yang di sini itu solusi atau strategi. Solusi atau strategi apa sih yang bisa sekolah itu terapkan untuk mengurangi atau menghapuskan kasus-kasus seperti ini? Nah, yang pertama itu adalah merevisi kurikulum pendidikan agama. Nah, salah satu solusi utama untuk mengatasi intoleransi adalah merevisi kurikulumnya itu sendiri agar lebih menekankan pada nilai-nilai moderasi beragama. Nah, penelitian Mulyana pada 2023 itu menekankan kurikulum baru itu harus mencakup materi tentang pentingnya toleransi, non-kekerasan, dan keadilan dalam kehidupan beragama. Itu. Terus yang kedua itu solusi yang kedua itu adalah pelatihan guru dan penguatan kapasitas. Nah, guru itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu untuk meningkatkan pemahaman mereka, para guru, tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pembelajaran sehari-hari para siswa. Karena di sekolah itu siswa langsung berinteraksi kepada guru gitu. Jadi guru itu sebagai simbol penguat yang luar biasa. Terus yang ketiga itu adalah penguatan ekstrakurikuler berbasis moderasi. Nah, ini gimana ya? Ekstrakurikuler itu kan biasanya identik dengan sepak bola,
basket seperti itu. Tapi ini meningkatkan moderasi beragama gimana? Nah, salah satunya itu dengan mengadakan program lintas agama seperti diskusi antar keyakinan atau kegiatan sosial bersama, itu yang dapat membantu siswa untuk memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai gitu. Jadi pembahasannya untuk kali ini cukup sekian. Pada intinya pembahasan kali ini itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, inklusif, dan menghargai keberagaman seperti itu. Cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila banyak